Aku sempat membuat video tentang 10 Pokemon dengan evolusi terbanyak, dan kali ini sebenarnya masih kayak sebelumnya, cuman lebih ke arah evolusi bercabang, di mana ada beberapa Pokemon yang memiliki evolusi yang lebih dari satu dengan cara yang unik, dan pastinya ini akan memuaskan trainer yang melatihnya. Evolusi ini juga bersifat permanen dan dapat kamu temukan dalam game Pokemon. Disclaimer, di video ini aku tidak memasukkan Pokemon varian regional ya, karena mereka sebenarnya sama aja seperti Pokemon original dari wilayahnya. Kecuali evolusi tersebut adalah lanjutan yang diberikan tapi datang dari generasi berbeda. Video ini tentu saja dibuat karena ada yang meminta untuk membahas hal ini. Sebenarnya Pokemon dengan evolusi lebih dari satu itu cukup banyak. Jadi aku coba untuk memperbaiki permintaan ini sedikit lah ya kan. Kalau misalnya ada yang tidak masuk di daftar ini, bisa kalian masukkan di kolom komentar. Ya udah, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Gloom. Kita mulai dari generasi pertama. Odis dapat kamu evolusikan menjadi Gloom saat mencapai level 21. Dan di evolusi inilah akan ada dua cara yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan dua evolusi berbeda. Percabangan ini sedikit memperbaiki tapi juga cukup meleset dari bentuk awalnya. Gloom sendiri cukup populer digunakan dalam game. Kamu juga dapat mengetahui seorang trainer atau gym leader bernama Erika yang menggunakan Pokemon ini sebelum akhirnya dapat berevolusi ke tahap berikutnya. Di kantor Regen, kamu dapat memberikan ia Lipstone dan membuat Gloom menjadi Vileplume. Dan di generasi kedua muncul lagi nih evolusinya dengan cara memberikan Gloom Sunstone hingga mengubahnya menjadi Blossom. Poliwhirl. Sama seperti Gloom, Poliwhirl juga merupakan Pokemon dari generasi pertama. Pokemon ini adalah evolusi dari Poliwag saat mencapai level 25. Poliwhirl juga merupakan Pokemon yang sangat berguna. Kamu dapat merevolusikan ia dalam dua percabangan. Sebelumnya, ia juga dikenal sebagai Pokemon dari Red di mangganya. Jadi tentu ia cukup spesial sebagai Pokemon tipe Water. Jika kamu menginginkan Poliwhirlmu menjadi cukup kuat dalam tanda kutip punya tubuh petarung yang kokoh, kamu dapat memberikan ia Water Stone hingga membuatnya berevolusi menjadi Poliwhirl. Dan kamu juga dapat memberikan ia King Rock dan melakukan trade hingga merubahnya menjadi Politoed. Ini tergantung selera aja. Slowpoke. Wah, generasi pertama memang selalu menjadi generasi yang paling unik. Karena selain ini adalah generasi awal munculnya Pokemon, generasi ini juga yang telah memperkenalkan dunia Pokemon itu sendiri. Jadi tentu saja banyak Pokemon yang sangat ikonik di generasi ini. Contohnya ada Slowpoke yang merupakan Pokemon dengan tipe Water dan juga Psychic. Pokemon ini terkenal dengan sifatnya yang sedikit bodoh. Ia bahkan dikenal tidak merasakan sakit dalam kurun waktu beberapa detik. Itulah kenapa dikatakan ia berevolusi karena ekor atau kepalanya digigit oleh Shellder. Pokoknya unik dan lucu banget lah. Nah, saat kamu menaikkan level Slowpoke hingga level 37, maka ia akan berevolusi menjadi Slowbro. Dan jika kamu memberikan ia King Rock dan melakukan trading, maka ia akan berevolusi menjadi Slowking. Ini seperti Shellder yang menggigit ekor dan kepalanya. Skyder. Kayaknya generasi pertama selalu menyediakan Pokemon yang sangat unik. Contohnya ada Pokemon yang punya evolusi tapi tidak mengubah statistiknya. Ini unik karena sepertinya berdampak pada Pokemon ini saja. Siapa lagi kalau bukan Skyder? Pokemon ini pertama kali muncul dan bisa kamu temukan di dalam game. Sepertinya ia juga menjadi Pokemon tipe serangga yang cukup disukai oleh Bapak Satoshi Tajiri. Karena kalian pun mungkin tahu jika pencipta Pokemon ini sangat menyukai serangga. Sampai-sampai ada Pokemon tipe serangga. Unik banget. Skyder bisa kamu evolusikan dengan dua cabang. Yang pertama menggunakan Metal Coat dan melakukan trading hingga menjadi Skezor. Dan jauh dari evolusi ini, akhirnya ia dapat berevolusi lagi dengan cara memberikan Skyter Black Azurite dan mengubahnya menjadi Kleavor. Eevee. Masih Pokemon dari generasi pertama. Yang ini pasti kalian pun tahu lah ya kalau ia punya evolusi bercabang yang paling banyak. Bagaimana tidak, Eevee bahkan memiliki 8 evolusi sekaligus. Dan uniknya lagi, para penggemar masih menginginkan Eevee punya evolusi lanjutan lagi yang menyesuaikan tipe yang belum ada padanya. Waduh, bisa-bisa dunia Pokemon diisi oleh para evolution dong. Pokemon dengan nama Palindrome ini memiliki beberapa cara agar pemain dapat merevolusikan ia menjadi 8 Pokemon berbeda tipe. Tapi kalau aku sebutkan satu-satu cukup melelahkan ya. Ya pokoknya dia bisa berevolusi menjadi Jolteon, Flareon, Vaporeon, Espeon, Umbreon, Levion, Glaceon, dan Sylveon. Kalau udah ada semuanya, berarti kamu hebat banget punya tim evolution. Kirlia. Kirlia merupakan Pokemon dari generasi ketiga. Ia adalah evolusi dari Ralts. Tentu kamu pun tahu jika Pokemon ini bisa menjadi Pokemon yang sangat cantik.
Tapi cantiknya Pokemon tersebut menyimpan sesuatu yang bisa saja menjebak kamu. Jadi aku sarankan pilih-pilih untuk menjadikan ia waifumu. Kirlia bisa berevolusi di dua cabang yang berbeda. Nah, dengan kesabaran kamu bisa merevolusikan Kirlia menjadi Gardevoir di level 30. Evolusi ini adalah evolusi yang cukup dicintai banyak orang. Tapi sayangnya dia juga tidak 100% perempuan. Jadi tentu saja ini akan menjebak banyak orang. Ayo ngaku siapa yang menjadikan Pokemon ini sebagai waifumu. Dan selanjutnya di generasi keempat ia pun punya evolusi lagi. Jadi dengan Daun Stone kamu bisa merevolusikan Kirlia menjadi Galet. Tapi ingat bahwa hanya Kirlia jantan yang bisa mendapatkan evolusi ini. Snoran. Masih dari generasi ketiga. Kali ini ada Pokemon dengan tipe Ice. Snoran memang unik dan ia juga bisa dibilang Pokemon yang punya inspirasi yang cukup unik. Pokemon ini juga sempat menjadi Pokemon yang ditangkap Satoshi di animenya. Awalnya ia punya satu evolusi, di mana evolusi ini bisa kamu dapatkan dengan meningkatkan levelnya hingga mencapai level 42. Dan disitulah ia akan berevolusi menjadi Glalie, Pokemon tipe Ice yang hanya menampilkan wajahnya saja. Kebalikan dari yang tadi, Snoran pun mendapatkan evolusi lagi di generasi keempat. Dengan memberikan ia Daun Stone, maka kamu bisa mendapatkan Process. Tapi ingat Snorannya harus betina. Rockruff. Awalnya aku kira Pokemon ini bertipe normal, ternyata dia Pokemon tipe Rock, batu yang sangat menggemaskan. Sebenarnya unik karena namanya seperti suara anak anjing yang mencoba menggonggong. Evolusi Rockruff sendiri juga bercabang bahkan hingga 3 cabang. Tapi evolusi tersebut tetap punya nama yang sama, hanya waktu saja yang membedakannya. Rockruff bisa berevolusi di level 25. Dalam pencapaian level ini, hanya waktulah yang menentukan Lycanroc apa yang akan kamu dapatkan. Yang biasa terjadi adalah Lycanroc biasa, tapi ada juga yang tampilannya keren yaitu Midnight Lycanroc, dan yang paling langka ada Dash Lycanroc. Cosmoem. Pokemon legendary dari Alola Region ini merupakan Pokemon legendary pertama yang memiliki evolusi, sampai akhirnya diikuti oleh legendary dari generasi ke-8. Cosmoem sendiri merupakan evolusi dari Cosmog saat mencapai level 43. Evolusi Pokemon yang melambangkan galaksi yang besar, tapi dibalut dalam Pokemon kecil dengan berat mendekati 1 ton. Cosmoem bisa kamu evolusikan menjadi 2 Pokemon legendary untuk lambang Pokemon Sun and Moon. Di Pokemon Sun di level 53 ia akan berevolusi menjadi Solgaleo, dan di Pokemon Moon di level 53 ia akan berevolusi menjadi Lunala. Applin. Dan sekarang ada Pokemon yang sepertinya sangat disukai oleh penciptanya. Applin bahkan punya evolusi bercabang hingga 3 cabang dan salah satunya masih punya evolusi lagi. Evolusi yang ia dapatkan bisa kamu temukan dengan beberapa cara. Jika kamu punya Third Apple, maka kamu bisa memberikan ia Third Apple tersebut dan merubahnya menjadi Apple. Jika kamu punya Sweet Apple, maka kamu bisa memberikan Sweet Apple tersebut padanya dan merubahnya menjadi Appleton. Dan terbaru, jika kamu punya Syrup Apple, maka kamu bisa memberikan Syrup Apple tersebut dan merubahnya menjadi Dipplin. Dan sepertinya ini akan menjadi EV kedua. Bisa saja nanti ada jenis apple lain untuk mengubahnya lagi. Dan itulah beberapa Pokemon dengan evolusi bercabang. Semuanya memuaskan dan bisa kamu dapatkan semua jika kamu memang niat memilikinya. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!